senang hati, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan sebagai Kepala Gereja yang terus menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman ini orang dapat memahami bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi murid-murid-Nya yang sejati, yang tidak hanya suka hidup dalam kenyamanan dunia ini sebagai tujuan, melainkan kita harus meneladankannya dan kita terus berserah dalam tangan Tuhan. Juga kita rela berkorban dan tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Sebab tujuan yang ditentukan oleh Yesus Kristus bagi kita saudara-saudara bukanlah sesuatu yang biasa saja, melainkan kehidupan surga yang mulia, di mana nantinya kita hidup dalam keabadian bersama Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah datang menyelamatkan kita. Karena itu, pastikanlah saudara-saudara bahwa apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini itu dapat mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan sorga dan bukan sebaliknya. Artinya, selama kita ada di dunia ini, mari orang isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, yang adalah wujud nyata kesetiaan dan ketaatan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Walaupun banyak hal yang harus orang hadapi, apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin maju ini, yang di dalamnya ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak godaan, bahkan juga ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan yang harus orang hadapi. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini jelas memberi penguatan bagi kita dalam menghadapi realitas kehidupan sebagai orang yang percaya. Bahwa iman yang teguh itulah yang harus kita pegang dalam menjalani kehidupan ini. Mengikuti Yesus adalah panggilan hidup yang harus orang jalani dengan iman dan orang tetap bertekun dan tetap setia kepadanya. Menyangkal diri, menunjuk pada kesanggupan diri untuk melawan segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan memikul salib berarti siap menderita dalam menghadapi kenyataan hidup sepahit apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila suatu saat ketika kita menjalani kehidupan ini, kita mengalami penderitaan karena ekonomi, karena sakit, gagal dalam usaha, tidak berhasil mencapai keinginan, atau karena hubungan dengan sesama merenggang, janganlah cepat menganggap kalau kondisi ini akan membawa pada kehancuran. Janganlah kita mudah putus asa
dan menyerah. Dan jangan sampai kita menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan orang lain. Tapi mari kita terima kenyataan itu dengan iman dan terus mencermati rencana Tuhan di balik setiap persoalan yang orang akan hadapi. Mungkin yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita ada yang terbaik di balik semua itu. Mari kita tetap taat, saudara-saudara. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Teruslah menjadi pribadi-pribadi yang tekun, yang tahan uji, dan tetap teguh dalam iman, sekalipun banyak cobaan dan godaan. Jangan sampai kita kalah dengan berbagai pergumulan dan penderitaan hidup. Tetapi menangkanlah pergumulan itu dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Biarlah saudara-saudara, di sementara kita berada pada penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, orang semua termotivasi, orang semua terdorong untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jaga hati kita, saudara-saudara. Jaga pikiran kita. Jaga tutur kata kita. Dan juga jaga segala tindakan-tindakan kita. Biarlah semua yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu bisa menyenangkan Tuhan sebagai wujud nyata kesetiaan kita sebagai orang percaya yang menghargai karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lewat sengsara dan kematian. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita melakukannya. Terpujilah Tuhan.